Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dengan saya Muhammad Ridho dengan NIM 250201010823. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai personal studies, yaitu materi yang ada di sesi kedua. Sebelum masuk lebih jauh, mungkin kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan personal studies? Secara sederhana, personal studies dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mempelajari, memahami, dan mengenali diri sendiri sebagai seorang manusia. Pers- maaf, pers- Personal studies bukan hanya membahas tentang siapa diri kita secara identitas, seperti nama, umur, pekerjaan, atau pendidikan. Lebih jauh dari itu, personal studies membahas bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri, mulai dari kepribadian, emosi, pengalaman, nilai-nilai kehidupan, hubungan dengan orang lain, tujuan hidup, sampai bagaimana seseorang memberikan makna terhadap kehidupannya. Hal ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan pelajaran estetika humanisme. Karena ketika kita berbicara tentang manusia, kita sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai fisik manusia. Manusia memiliki pikiran, memiliki perasaan, pengalaman, keinginan, harapan, dan kebebasan untuk menentukan kehidupannya. Oleh karena itu, personal studies dapat menjadi salah satu cara bagi manusia untuk melihat dirinya secara lebih mendalam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih sibuk memahami orang lain daripada memahami diri sendiri. Kita tahu bagaimana karakter teman kita, bagaimana sifat pasangan kita, bagaimana kebiasaan orang tua kita, atau bagaimana orang lain menilai kita. Namun, terkadang kita justru kesulitan menjawab pertanyaan sederhana seperti, siapa sebenarnya diri saya? Apa yang saya inginkan dalam hidup? Apa yang membuat saya bahagia? Apa yang membuat saya takut? Kenapa saya mengambil keputusan tertentu? Dan yang paling penting, apakah kehidupan yang saya jalani saat ini benar-benar sesuai dengan diri saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang kemudian menjadi bagian penting dari personal studies. Nah, di sini saya akan membahas pengertian personal studies. Personal studies secara umum dapat diartikan sebagai studi atau proses pembelajaran mengenai diri sendiri. Personal berarti sesuatu yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Sedangkan studies berarti proses mempelajari atau memahami sesuatu secara lebih mendalam. Nah, dengan demikian, personal studies dapat dipahami sebagai proses seseorang untuk mempelajari dirinya sendiri secara sadar. Yang dipelajari bukan hanya kelebihan dan kekurangan, tetapi juga berbagai aspek yang membentuk diri sendiri. Nah, contohnya adalah kepribadian, karakter, emosi, pola pikir, pengalaman hidup, nilai dan prinsip, minat, kemampuan, hubungan sosial, impian, tujuan hidup, serta cara seseorang melihat diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Personal studies pada dasarnya mengajak manusia untuk berhenti sejenak dari kesibukan kehidupan dan melihat ke dalam dirinya sendiri. Karena terkadang manusia selalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa bertanya apakah sesuatu tersebut memang benar-benar ia inginkan. Misalnya, seseorang kuliah karena mengikuti keinginan orang tua. Seseorang bekerja karena tuntutan ekonomi. Seseorang memilih gaya hidup tertentu karena mengikuti lingkungan. Bahkan seseorang bisa mengejar kesuksesan hanya karena ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Padahal belum tentu semua hal tersebut sesuai dengan keinginan diri sendiri. Disinilah personal studies menjadi penting.
Nah, personal studies membantu seseorang membedakan antara apa yang saya inginkan dengan apa yang orang lain inginkan dari saya. Manusia sebagai individu yang unik. Salah satu dasar penting dalam personal studies adalah pemahaman bahwa setiap manusia merupakan individu yang unik. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama. Walaupun seseorang memiliki umur yang sama, pendidikan yang sama, pekerjaan yang sama, bahkan berasal dari lingkungan yang sama, pengalaman dan cara mereka memahami kehidupan tetap bisa berbeda. Perbedaan tersebut dapat terbentuk dari banyak hal, misalnya keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, budaya, pengalaman masa kecil, pertemanan, kegagalan, keberhasilan, hubungan dengan orang lain, bahkan kejadian-kejadian kecil yang mungkin dianggap tidak penting. Semua pengalaman terse- semua pengalaman tersebut secara perlahan membentuk siapa diri seseorang. Nah, sebagai contoh ya, dua orang mungkin mengalami kegagalan yang sama. Orang pertama menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang membuat dirinya tidak mampu. Nah, sementara orang kedua melihat kegagalan sebagai pengalaman yang membuat dirinya belajar. Peristiwa yang terjadi sebenarnya sama, tetapi cara mereka memberikan makna terhadap peristiwa tersebut berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya dibentuk oleh apa yang terjadi dalam hidupnya, tetapi juga oleh bagaimana ia memahami apa yang terjadi tersebut. Karena itu, manusia karena itu memahami manusia tidak cukup hanya dengan kalimat, kata-kata atau melihat apa yang tampak dari luar. Kita juga perlu memahami dunia internal manusia. Personal studies dan identitas diri. Bagian penting lainnya dalam personal studies adalah mengenai identitas diri. Identitas diri adalah pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya. Identitas tidak hanya berupa nama atau status sosial. Identitas juga berkaitan dengan bagaimana seseorang menjawab pertanyaan, siapa saya? Apa yang saya percaya? Apa yang penting bagi saya? Apa prinsip hidup saya? Seperti apa yang saya ingin dikenal oleh orang lain. Identitas seseorang dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Misalnya, seseorang ketika masih kecil mungkin memiliki cita-cita menjadi dokter. Namun, setelah dewasa, ia menemukan bahwa dirinya lebih tertarik pada bidang seni. Apakah berarti dirinya ketika kecil salah? Tentu tidak. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia dapat berkembang dan berubah. Identitas bukan sesuatu yang selalu tetap. Pengalaman hidup dapat membuat seseorang mengubah cara berpikir, nilai, bahkan tujuan hidupnya. Nah, karena itu, personal studies juga mengajarkan bahwa mengenal diri sendiri bukan proses yang selesai hanya dalam satu hari. Mengenal diri adalah proses yang terus berlangsung sepanjang kehidupan. Nah, sekarang saya akan membahas hubungan antara personal studies dengan estetika humanisme. Ketika mendengar kata estetika humanisme, biasanya kita langsung berpikir tentang sesuatu yang indah. Misalnya keindahan lukisan, musik, bangunan, pakaian, fotografi, dan pemandangan alam. Namun, estetika sebenarnya tidak hanya berbicara tentang cantik atau indah. Estetika juga berkaitan dengan bagaimana manusia merasakan, mengalami, dan memberikan makna terhadap sesuatu. Setiap manusia dapat mem- Setiap manusia dapat memiliki pengalaman estetis yang berbeda. Misalnya, seseorang melihat hujan dan merasa sedih, dan orang lain melihat hujan dan merasa tenang. Ada juga orang yang melihat hujan sebagai sesuatu yang romantis. Objeknya itu sama, yaitu hujan. Tetapi pengalaman manusia terhadap objek tersebut berbeda. Mengapa? Karena manusia memiliki pengalaman, emosi, ingatan, dan cara berpikir yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa estetika memiliki hubungan yang kuat dengan pengalaman manusia.
Nah, dalam personal studies, kita dapat mempelajari bagaimana pengalaman-pengalaman estetis tersebut mempengaruhi diri kita. Nah, kemudian kita akan masuk kepada konsep estetika humanisme. Humanisme pada dasarnya menempatkan manusia sebagai sesuatu yang memiliki nilai, martabat, kebebasan, dan kemampuan untuk berkembang. Dalam perspektif humanisme, manusia tidak seharusnya hanya dipandang sebagai objek. Manusia adalah individu yang memiliki pikiran, perasaan, keinginan, kebebasan, dan kemampuan untuk menentukan pilihan. Jika dikaitkan dengan estetika, maka keindahan tidak hanya dilihat dari benda atau objek di luar manusia. Keindahan juga dapat ditemukan dalam pengalaman manusia itu sendiri. Misalnya, keberanian seseorang untuk bangkit setelah mengalami kegagalan. Hubungan antara manusia yang saling menghargai. Seseorang yang tetap berusaha walaupun mengalami kesulitan. Seseorang anak yang merawat orang tuanya. Seseorang yang berani menjadi diri sendiri meskipun berbeda dari lingkungan. Hal-hal tersebut mungkin tidak selalu dianggap indah secara visual. Namun, jika dilihat melalui perspektif humanisme, terdapat nilai dan keindahan manusia di dalamnya. Jadi, estetika humanisme dapat mengajak kita melihat bahwa manusia itu sendiri memiliki nilai estetis melalui pengalaman, tindakan, perasaan, dan kehidupannya. Nah, untuk selanjutnya, personal studies juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan proses self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri berarti merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari siapa dirinya, apa yang sedang ia rasakan, apa yang ia pikirkan, dan mengapa ia melakukan sesuatu. Contohnya sederhana, ketika seseorang sedang marah, ia tidak hanya mengatakan "saya sedang marah", tetapi ia mencoba memahami, kenapa saya marah? Apakah karena perkataan orang tersebut? Apakah sebenarnya saya merasa tidak dihargai? Apakah kemarahan saya berkaitan dengan pengalaman sebelumnya? Dengan melakukan proses seperti itu, seseorang tidak hanya merasakan emosinya, tetapi juga memahami emosinya. Ini penting karena manusia seringkali bertindak berdasarkan emosi tanpa memahami penyebabnya. Dengan personal studies, seseorang diajak untuk lebih reflektif terhadap dirinya sendiri. Mengenal diri juga berarti mampu menerima bahwa manusia memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tetapi kurang percaya diri. Ada orang yang pintar secara akademis, tetapi sulit beradaptasi dengan lingkungan sosial. Ada orang yang sangat kreatif, tetapi kurang disiplin. Ada orang yang sangat peduli terhadap orang lain, tetapi sering lupa memperhatikan diri sendiri. Menyadari kekurangan bukan berarti merendahkan diri. Justru dengan mengetahui kekurangan, seseorang dapat menentukan bagian mana yang perlu dikembangkan. Begitu juga dengan kelebihan. Mengetahui kelebihan bukan berarti menjadi sombong. Kelebihan dapat digunakan untuk membantu diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, personal studies bukan bertujuan membuat seseorang menjadi sempurna. Tujuannya adalah membuat seseorang menjadi lebih sadar terhadap dirinya sendiri. Nah, salah satu hal penting dalam personal studies adalah memahami bahwa pengalaman hidup ikut membentuk manusia. Pengalaman yang menyenangkan dapat membentuk kenangan positif. Sebaliknya, pengalaman buruk juga dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap seseorang. Kegagalan, kehilangan, konflik, kesalahpahaman, penolakan, maupun perubahan hidup dalam mempengaruhi cara seseorang melihat dunia. Namun, pengalaman tersebut tidak selalu harus dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Sebuah pengalaman yang menyakitkan juga dapat memberikan pelajaran. Contohnya, seseorang yang pernah gagal mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Seseorang yang pernah kehilangan seseorang mungkin lebih bisa menghargai waktu ketika bersama orang yang masih ada. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan mungkin menjadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Dengan kata lain, pengalaman hidup dapat menjadi bagian dari proses pembentukan identitas manusia. Dalam humanisme, kebebasan manusia juga menjadi hal yang penting. Manusia memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dalam hidupnya.
Namun, kebebasan bukan berarti seseorang dapat melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Setiap pilihan memiliki tanggung jawab. Misalnya, seseorang memilih untuk melanjutkan pendidikan. Pilihan tersebut akan membawa tanggung jawab untuk belajar dan menyelesaikan pendidikan tersebut. Seseorang memilih bekerja, maka ia juga memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Seseorang memilih sebuah hubungan, maka ia juga memiliki tanggung jawab untuk menghargai orang yang berada dalam hubungan tersebut. Karena itu, personal studies membantu seseorang memahami bukan hanya apa yang saya inginkan, tetapi juga apa saya siap bertanggung jawab terhadap pilihan saya. Personal studies sebenarnya tidak hanya digunakan dalam lingkungan akademik. Konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita menghadapi masalah. Daripada langsung menyalahkan keadaan atau orang lain, kita dapat mencoba bertanya kepada diri sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana perasaan saya? Kenapa saya merasa seperti ini? Apa yang bisa saya pelajari? Apa yang bisa saya lakukan setelah ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bentuk refleksi. Refleksi merupakan salah satu bagian penting dalam personal studies. Dengan refleksi, seseorang dapat melihat kembali pengalaman yang telah dilalui dan mencoba memahami maknanya. Nah, contoh personal studies. Sebagai contoh, saya akan mengambil situasi sederhana. Misalnya, seseorang mengalami kegagalan dalam sebuah ujian. Pada awalnya dia merasa kecewa. Dia mungkin berpikir, saya bodoh, saya tidak mampu. Saya memang tidak cocok dengan bidang ini. Jika berhenti sampai di situ, pengalaman tersebut hanya menjadi pengalaman negatif. Namun, melalui personal studies, orang tersebut dapat mencoba melihat lebih dalam. Dia dapat bertanya, kenapa saya gagal? Apa saya kurang belajar? Apakah metode belajar saya tidak cocok? Apakah saya terlalu banyak menunda? Bagian mana yang paling sulit? Dari pertanyaan tersebut, dia dapat menemukan penyebab kegagalannya. Kemudian ia dapat memperbaiki cara belajarnya. Dalam contoh ini, kegagalan tidak lagi hanya menjadi sesuatu yang menyakitkan. Kegagalan berubah menjadi pengalaman yang memberikan pengetahuan tentang diri sendiri. Inilah salah satu nilai penting personal studies. Mengenal diri sendiri juga dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Di sini saya akan membahas personal studies dan hubungan dengan orang lain. Ketika kita memahami diri sendiri, kita akan lebih mudah memahami bahwa orang lain juga memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda. Misalnya kita menyadari bahwa diri kita mudah tersinggung ketika mendapatkan kritik. Dengan kesadaran tersebut, ketika seseorang memberikan kritik, kita dapat mencoba menahan reaksi emosional dan mendengarkan isi kritik tersebut. Kita tidak langsung menganggap orang tersebut membenci kita. Begitu juga ketika berkomunikasi dengan orang lain. Kita dapat memahami bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengapresiasikan perasaan. Ada orang yang mudah mengatakan apa yang dia rasakan. Ada juga yang membutuhkan waktu untuk mengungkapkannya. Dengan memahami diri dan memahami perbedaan manusia, hubungan sosial dapat menjadi lebih sehat. Salah satu konsep penting yang dapat dikaitkan dengan personal studies adalah authenticity atau keaslian diri. Authenticity berarti kemampuan seseorang untuk menjadi dirinya sendiri dan hidup sesuai dengan nilai yang diyakininya. Dalam kehidupan modern, hal ini menjadi semakin sulit. Media sosial membuat manusia mau Media sosial membuat manusia mudah membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita melihat orang lain memiliki tubuh yang bagus. Kita melihat orang lain memiliki pekerjaan yang bagus. Kita melihat orang lain jalan-jalan ke tempat yang menarik. Kita melihat orang lain memiliki hubungan yang terlihat bahagia. Awal kita mulai bertanya, kenapa hidup saya tidak seperti mereka? Padahal yang kita lihat di media sosial biasanya hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Personal studies membantu kita kembali bertanya, apakah saya benar-benar ingin kehidupan seperti ini? Atau saya hanya menginginkan karena melihat orang lain memilikinya? Pertanyaan ini sangat penting, karena perjalanan kehidupan hanya berdasarkan standar orang lain dapat membuat seseorang kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri.
Dari sini kita dapat kembali kepada estetika humanisme. Ada sebuah bentuk keindahan yang tidak selalu terlihat dari luar, yaitu keindahan menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri bukan berarti tidak mau berubah. Justru seseorang dapat berkembang sambil tetap mempertahankan nilai yang dianggap penting dalam dirinya. Misalnya seseorang memiliki gaya yang berbeda, seseorang memiliki cara berpikir yang berbeda, seseorang memiliki cita-cita yang berbeda. Selama hal tersebut tidak merugikan orang lain, perbedaan tersebut merupakan bagian dari keberagamaan manusia. Humanisme mengajarkan kita untuk menghargai manusia sebagai individu. Dengan demikian, keindahan manusia tidak harus berasal dari keseragaman. Keindahan juga dapat muncul dari keberagaman. Personal studies dan tujuan hidup. Pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa kita hidup? Ini merupakan pertanyaan yang sangat besar. Setiap orang mungkin memiliki jawaban yang berbeda. Ada yang ingin membagian keluarga, ada yang ingin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, ada yang ingin membantu orang lain, ada yang ingin mendapatkan kebebasan finansial, ada yang ingin menciptakan sesuatu, ada yang ingin hidup sederhana dan tenang. Tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua manusia, karena setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Personal studies dapat membantu seseorang menemukan apa yang dianggap penting dalam kehidupannya. Tujuan hidup tidak selalu harus bertanya suatu hal yang benar. Bahkan, tujuan sederhana seperti menjadi orang yang lebih baik, menjadi keluarga, atau menjalani kehidupan yang bermakna juga merupakan tujuan yang valid. Hal yang menarik dari personal studies adalah bahwa proses mengenal diri tidak pernah benar-benar selesai. Manusia terus mengalami perubahan. Hari ini, kita mungkin memiliki tujuan tertentu, tapi 5 tahun kemudian, tujuan tersebut bisa berubah. Hari ini kita mungkin memiliki pandangan tertentu. Setelah mendapatkan pengalaman baru, pandangan kita bisa berubah. Perubahan tersebut bukan berarti kita tidak konsisten. Perubahan merupakan bagian dari perkembangan manusia. Karena itu, personal studies bukan sesuatu yang dilakukan sekali lalu selesai. Personal studies merupakan proses seumur hidup. Setiap pengalaman baru dapat menjadi kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam. Pentingnya refleksi diri. Salah satu cara sederhana untuk melakukan personal studies adalah melalui refleksi diri. Refleksi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya menulis jurnal, berpikir sebelum tidur, berdiskusi dengan orang yang dipercaya, mengevakuasi keputusan, atau sekedar menyediakan waktu untuk diri sendiri. Kita dapat bertanya, apa yang saya lakukan hari ini? Apa yang saya rasakan? Apa yang membuat saya senang? Apa yang membuat saya kecewa? Apa yang saya pelajari? Apa yang saya ingin perbaiki? Pertanyaan sederhana tersebut dapat membantu kita memahami diri sendiri. Dengan melakukan refleksi secara rutin, kita menjadi lebih sadar terhadap pola kehidupan kita sendiri. Dan untuk personal studies dalam dunia modern, personal studies menjadi semakin relevan. Teknologi dan media sosial membuat manusia menerima begitu banyak informasi setiap hari. Kita melihat begitu banyak pendapat, gaya hidup, standar kecantikan, kesuksesan, dan kehidupan orang lain. Jika tidak memiliki kesadaran diri yang kuat, kita dapat dengan mudah mengikuti standar yang sebenarnya bukan milik kita. Misalnya, standar bahwa sukses harus memiliki uang banyak, atau standar bahwa bahagia harus memiliki pasangan, atau standar bahwa seseorang harus memiliki penampilan tertentu. Padahal, setiap manusia memiliki definisi yang berbeda tentang kebahagiaan dan kesuksesan. Personal studies membantu manusia kembali kepada dirinya sendiri. Bukan berarti menolak dunia luar, tapi mampu memilih apa yang sesuai dengan dirinya. Nah, dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa personal studies merupakan proses untuk memahami diri sendiri sebagai manusia secara lebih mendalam. Personal studies mencakup berbagai aspek seperti identitas, kepribadian, emosi, pengalaman hidup,
nilai, tujuan, hubungan sosial, kelebihan, kekurangan, serta cara seseorang memberikan makna terhadap kehidupannya. Jika dikaitkan dengan estetika humanisme, personal studies menunjukkan bahwa manusia bukan hanya objek yang dapat dilihat dari luar. Manusia memiliki dunia internal yang kompleks. Manusia memiliki pengalaman, perasaan, kebebasan, pilihan, dan kemampuan untuk berkembang. Estetika tidak hanya dapat ditemukan dalam karya seni atau benda yang indah. Keindahan juga dapat muncul dari keberanian seseorang untuk menjadi diri sendiri. Keindahan dapat muncul dari seseorang yang bangkit secara mengalami kegagalan. Keindahan dapat muncul dari hubungan manusia yang saling menghargai. Dan kehidupan juga dapat muncul dari proses seseorang memahami diri sendiri. Pada akhirnya, personal studies mengajarkan kita bahwa mengenal diri sendiri merupakan bagian penting dari menjadi manusia. Karena bagaimana kita dapat memahami orang lain jika kita sendiri belum memahami diri kita? Bagaimana kita dapat menentukan tujuan hidup kita jika tidak mengetahui apa yang sebenarnya penting bagi kita? Dan bagaimana kita dapat menghargai keberagaman manusia jika kita tidak memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda? Oleh karena itu, mengenal diri bukanlah bentuk keegoisan. Mengenal diri merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Dengan memahami diri sendiri, kita dapat membuat pilihan yang lebih sadar, membangun hubungan yang lebih baik, menerima kekurangan, mengembangkan kelebihan, dan menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai yang saya yakini. Jadi, jika personal studies dirangkum dalam satu kalimat, saya akan mengatakan personal studies adalah perjalanan manusia untuk memahami siapa dirinya, memahami pengalaman hidupnya, dan menemukan makna dari kehidupannya. Dan perjalanan tersebut tidak akan pernah benar-benar selesai. Karena selama manusia masih hidup, manusia akan terus berubah, belajar, mengalami sesuatu, dan menemukan sisi baru dari dirinya sendiri. Baik, sekian presentasi saya mengenai personal studies. Terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak, dan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.